The Book of Ikigai, karya Ken Mogi, diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sunardo Envantius. Bab 3, judul Kodawari dan Manfaat Berpikir Kecil. Pada tahun-tahun belakangan, Jepang telah menjadi sebuah tempat tujuan wisata yang populer. Pada tahun 2010, hampir 8 juta orang dari luar negeri mengunjungi negeri itu. Pada tahun 2015, angka itu bertambah hingga nyaris 20 juta. Sudah jadi pemandangan biasa melihat segerombolan turis berjalan-jalan di tempat-tempat tujuan wisata yang populer seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Para wisatawan kini juga bisa ditemukan di desa-desa terpencil, di restoran-restoran yang sampai sekarang hanya dikenal oleh warga setempat, selagi mereka menjelajahi tempat-tempat yang dahulu dihindari. Semenjak modernisasi negara itu, pemerintah Jepang telah berusaha untuk memikat wisatawan asing. Pada era Meiji, yaitu 1868 sampai pada tahun 1912, sejumlah hotel bergaya barat dibangun, menyambut turis-turis dari Eropa dan Amerika Serikat. Pada masa itu, Jepang belum memiliki ekonomi yang mapan sebagai pengekspor hasil-hasil industri, sehingga mata uang asing yang dibawakan para wisatawan itu dipandang teramat penting. Setelah ekonomi berkembang pesat usai Perang Dunia Kedua, jumlah orang yang berkunjung ke Jepang tidak begitu dipandang penting, dibandingkan dengan proses manufaktur barang-barang elektronik dan mobil yang membantu meraup mata uang asing. Namun, belakangan ini ada desakan untuk mendorong orang-orang berkunjung ke Jepang. Kini, industri-industri bangsa Jepang yang menghadapi persaingan dari negara-negara seperti China, Korea, dan Taiwan, selain dominasi ekonomi berbasis internet yang berasal dari Amerika Serikat, telah kehilangan keunggulannya. Dahulu, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, atau disingkat KEPI, diagungkan dan ditakuti sebagai sebuah mesin dari korporasi Jepang. Kini, KEPI memandang kekuatan lunak negara sebagai bagian yang sangat diperlukan dari mesin penghasil duitnya. KEPI telah menciptakan kampanye Cool Japan (Jepang Keren), terinspirasi oleh gerakan Cool Britannia dari negara Inggris yang menyasar untuk mendorong ekonomi selain dari manufaktur dan memastikan turisme sebagai penghasil utama baru bagi negara. Meningkatkan jumlah turis dipandang sebagai salah satu tantangan penting dari prakarsa Cool Japan. Para wisatawan seringkali menyebutkan kualitas tinggi layanan, presentasi, dan perhatian pada detail sebagai beberapa daya pikat utama Jepang. Dari operasi kereta-kereta Shinkansen yang tanpa cacat hingga pengantaran hidangan daging sapi yang cepat dan teramat efisien di rantai usaha makanan siap saji. Hal-hal yang diterima begitu saja oleh warga Jepang cenderung membuat bangsa-bangsa lain terkesan, bahkan takjub. Para pengunjung secara konsisten mendapati Jepang sebagai negara yang bersih dan rapi, sebuah tempat yang bekerja dengan baik dan selalu tepat waktu. WC umum, toko kelontong, dan transportasi publik secara umum dipastikan beroperasi dengan teliti. Warga Jepang dipuji atas sikap mereka yang baik dan suka menolong. Sudah tentu, sesekali ditemui kekurangan, sama seperti di mana-mana. Jepang pun memiliki organisasi-organisasi atau orang-orang yang tidak kompeten. Bangsa Jepang sendiri, yang selalu senang mempertahankan standar yang tinggi, seringkali mengeluh tentang standar-standar yang makin merosot. Namun, secara rata-rata bisa dibilang bahwa bangsa Jepang akan mendapat nilai A+ bila menyangkut kualitas umum layanan dan keramahan. Saat mempertimbangkan alasan Jepang secara konsisten mengantarkan barang dan jasa dengan kualitas tinggi sedemikian rupa, penting untuk memahami konsep Kodawari. Kodawari adalah sebuah konsep yang sulit diterjemahkan. Dalam bahasa Inggris, ia sering dianggap sebagai komitmen atau desakan. Akan tetapi,
Kata-kata ini, seperti kebanyakan konsep yang berkembang dalam konteks budaya tertentu, tidak cukup mengungkap arti sejati kata itu. Kodawari adalah standar personal yang dipatuhi seorang individu dengan sangat teguh. Ia seringkali, meski tidak selalu, digunakan sebagai acuan pada sebuah tingkat kualitas atau profesionalisme yang digenggam seorang individu. Ia adalah sebuah sikap yang sering dipelihara sepanjang hidup seseorang dan membentuk elemen pusat ikigai. Kodawari bersifat pribadi, dan ia merupakan manifestasi kebanggaan dari apa yang dilakukan seseorang. Singkatnya, kodawari adalah pendekatan ketika kita memberi perhatian sangat besar terhadap detail-detail terkecil. Dari 5 pilar ikigai, kodawari adalah pilar pertama, mengawali dengan yang kecil, tanpa perlu menjustifikasi upaya bagi skema-skema besar apapun. Satu hal yang diperhatikan oleh para pengunjung ke Jepang adalah begitu banyaknya restoran-restoran dan bar-bar skala kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu-individu pribadi, alih-alih rantai atau konglomerasi. Tempat-tempat itu memiliki suasana lokal, unik, individual, dan mencerminkan selera pemilik mereka. Tempat-tempat ini seringkali memiliki kodawari no ippin, sebuah hidangan utama dan khas yang dibanggakan oleh pemiliknya. Ia mungkin akan melibatkan bahan-bahan spesifik atau memfokuskan pada wilayah yang menjadi sumbernya atau pada jumlah waktu yang diperlukan untuk menyiapkan sebuah hidangan. Para pelanggan menghargai bahwa tempat-tempat dengan hidangan yang disiapkan secara unik ini dilahirkan dari sebuah keinginan untuk merayakan interaksi personal dan rasa komunitas. Sebuah contoh yang terutama menarik adalah mie ramen yang terkenal. Dalam hal ini, Jepang telah menunjukkan kemahirannya dalam mengubah sesuatu yang diimpor dari luar menjadi sesuatu yang mendekati kesempurnaan. Mie jenis ini berasal dari Cina, tetapi begitu sampai di Jepang, terjadi sebuah ledakan dalam berbagai jenis mie ramen yang diproduksi. Berdasarkan rasa kuah, cara mie dipersiapkan, dan pilihan bahan-bahannya, kini terdapat variasi yang sangat banyak. Begitu dua orang Jepang mulai berdebat tentang jenis ramen yang mereka sukai, bisa dipastikan perdebatan itu tidak akan ada ujungnya. Salah seorang pengamat film yang paling jeli di tengah masyarakat Jepang, Juzo Itami, memberikan penghargaan humor pada kodawari yang ditampilkan dengan mie ramen dalam filmnya Tampopo tahun 1985. Setiap aspek pembuatan ramen seperti meramu kuah, mengadomi mie, dan jumlah serta proporsi topping yang pas digambarkan. Selain itu, para pelanggan harus belajar cara yang tepat untuk melahap dan menikmati ramen. Semua ini disampaikan dengan kocak dalam film. Namun, walaupun gairah yang dilimpahkan pada ramen lucu dan dilebih-lebihkan, selain sangat menghibur, ia juga lucu terutama karena ada begitu banyak kebenaran terkandung di dalamnya. Memulai dengan hal yang kecil dan mengeksekusi tiap langkah hingga sempurna adalah etos bagi pemilik-pemilik kedai ramen di Jepang, dan etos yang dibagi bersama oleh masyarakat umum. Kodawari itu sendiri tampak seperti sifat yang tanpa kompromi dan terpusat pada diri sendiri, nyaris hingga titik mengesampingkan segala kompromi. Tentu saja, dalam imajinasi populer warga Jepang, seorang pemilik kedai ramen dengan kodawari sulit diajak bicara, galak, menuntut standar apresiasi yang sama dari para pelanggan. Dalam film Tampopo, sang pemilik kedai ramen hanya merasa puas ketika para pelanggannya telah menghabiskan seluruh kuahnya. Namun sesungguhnya, kodawari pada dasarnya adalah tentang komunikasi. Imbalan final dan personal dari melakukan setiap tugas-tugas kecil
yang dibutuhkan dalam membuat semangkok ramen yang sempurna adalah senyum di wajah pelanggannya. Steve Jobs juga memiliki kodawari ini, meski dia tidak mengekspresikan etosnya dengan kata itu, ketika contohnya dia berupaya menyempurnakan fitur-fitur iPhone. Malahan, kita bisa saja mengatakan bahwa kodawari merupakan karakter utama Steve Jobs. Kita bahkan bisa berkata bahwa Steve Jobs adalah seorang Jepang dalam semangat kodawarinya. Tentu saja, Jobs adalah sosok yang luar biasa. Barangkali yang unik di Jepang adalah kelaziman semangat kodawari itu di tengah orang-orang biasa. Dari para pemilik warung-warung izakaya kecil hingga penghasil daging Kobe dan tuna dari Oma, pelabuhan di prefektur Aomori di wilayah utara negeri, Jepang memiliki populasi besar, orang-orang yang mengekspresikan kodawari mereka sendiri. Ada banyak petani yang mengabdikan seluruh waktu, upaya, dan kecerdikan mereka untuk menciptakan hasil panen terbaik dan terlezat. Mereka mempersiapkan tanahnya, merencanakan dan mengeksekusi pemangkasan dan pengairan yang optimum, dan memilih varietas benih untuk ditanam dengan sangat hati-hati. Mereka berupaya sebaik mungkin, didorong oleh semangat mereka memulai dari yang kecil. Satu aspek penting dari kodawari adalah bahwa orang-orang mengejar target mereka sendiri melebihi ekspektasi yang wajar berdasarkan kekuatan pasar. Jika Anda ingin sukses, biasanya Anda harus menghasilkan barang dengan kualitas sewajarnya. Akan tetapi, begitu Anda mencapai level tertentu, perbaikan tambahan pada kualitasnya berkurang dibandingkan dengan input usahanya. Ini sama seperti kurva pembelajaran. Jika Anda seorang murid, pada titik tertentu rasanya tidak masuk akal untuk belajar lebih jauh, kecuali dalam situasi-situasi tak biasa, mengingat perbaikan nilainya kecil. Anda disarankan untuk mengerahkan upaya Anda pada hal lain. Rasionalitas seperti ini asing bagi orang-orang yang memiliki kodawari. Mereka tidak akan puas dengan mie ramen biasa-biasa saja. Mereka tidak akan berhenti mengejar kualitas dengan tuna yang biasa saja. Ingat Fujita. Menghasilkan hal-hal yang rata-rata atau biasa-biasa saja bisa membuat Anda sukses secara wajar. Akan tetapi, mereka yang mempunyai kodawari akan berupaya melampaui itu tanpa alasan yang nyata. Cukup baik tidak akan cukup baik bagi mereka. Anda bahkan bisa saja menyebutnya kesintingan kreatif. Pada titik tertentu, seorang pengamat biasa mungkin akan menganggap bahwa para pengejar kesempurnaan ini bertindak berlebihan dan bahwa upaya mereka kelewat batas. Namun, tepat saat itulah suatu keajaiban terjadi. Anda menyadari bahwa sebenarnya ada kedalaman yang lebih dari kualitas yang tengah Anda kejar. Ada sebuah terobosan atau produksi sesuatu yang sepenuhnya berbeda. Dengan penciptaan produk-produk genre baru, sebuah pasar baru pun muncul, dan orang-orang akan bersedia membayar dengan harga tinggi bagi kualitas yang tidak dibayangkan sebelumnya. Sebagai contoh, produksi buah adalah ladang bagi bangsa Jepang dalam menunjukkan tingkat tinggi kodawari. Para produsen buah selalu menargetkan kualitas yang lebih baik. Sebagian orang bahkan mengejar mimpi buah sempurna. Misalnya, stroberi yang memiliki gradien manis dan asam sepanjang sumbu longitudinal. Akan tetapi, salah satu fitur paling menarik dari buah-buahan sempurna yang ditawarkan di Senbikia, toko buah premium Jepang, adalah bahwa tidak ada definisi tunggal sempurna. Sekadar memandangi area stroberi, kita akan merasa seolah tengah menyaksikan kulminasi berbagai garis evolusi yang tidak selalu mengarah pada satu definisi seperti apa rasa dan tampilan stroberi itu semestinya. Di Jepang,
Bahkan terdapat sekelompok elit buah-buahan. Sembikia didirikan sejak tahun 1834. Buah yang dijual di sana memiliki kualitas yang sangat tinggi, sampai-sampai jika ada buah yang diterima untuk dijajakan di salah satu tokonya, maka ia bisa dianggap telah mencapai posisi buah-buahan unggulan. Bila Anda mengunjungi salah satu gerai Sembikia di sekitar Tokyo, sulit untuk merasa terkesan oleh harga yang amat tinggi dan penampilan buah-buahannya yang begitu cantik, yang nyaris seperti sebuah karya seni. Contoh klasik dari buah sempurna yang dijual di sana adalah muskmelon, yang dinamai karena rasa kasturinya, must yang khas. Penyebutan Sembikia sendiri menghadirkan gambaran muskmelon dalam khayalan publik dengan harga sangat tinggi, biasa dibeli sebagai hadiah. Memang, di Jepang, pemberian muskmelon dipandang sebagai ekspresi penghormatan tertinggi. Muskmelon Sembikia bisa menguras uang Anda hingga 20.000 yen atau sekitar $200 ke atas untuk satu buah. Hal ini mungkin terdengar konyol, tetapi jika Anda tahu upaya-upaya ekstremnya dan kodawari yang dikerahkan dalam pembuatan muskmelon itu, maka Anda secara mengejutkan justru akan menganggap harga sekian terhitung cukup murah. Muskmelon yang dijual di Sembikia ditanam dengan metode satu batang satu buah. Dengan begitu, buah yang tumbuh tidak terlalu banyak sehingga mereka tidak merebut nutrisi yang mengalir ke satu target buah. Karena orang-orang tahu upaya luar biasa yang diperlukan dalam pembuatan muskmelon, mereka tidak menganggap harga itu berlebihan, walaupun sudah jelas tidak semua orang sanggup membelinya. Jika Anda cukup beruntung untuk menerima muskmelon Sembikia sebagai hadiah, bersiaplah menerima sebuah pengalaman baru akan tekstur dan rasa yang manis, berair, dan mengejutkan. Jika Anda tak sanggup membeli seluruh buahnya, Anda dapat menikmati irisan buahnya yang ditawarkan di kafe-kafe dan restoran-restoran yang dijalankan oleh Sembikia, tempat mereka menggunakan muskmelon yang sama dengan yang dijual di gerai-gerai. Buah yang dijual di Sembikia merupakan seni biologis yang dihasilkan oleh kodawari para petani berdedikasi. Tak perlu dikatakan lagi, bukti dari seni ini adalah saat memakannya. Anda bisa saja mengagumi sebuah mangga kanjuku matang sempurna yang dihargai lebih dari 10.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah sepotong. Mangga itu akan tampil bagai permata dalam sebuah kotak pajangan mengilat yang dipersiapkan secara khusus oleh Sembikia. Harganya yang teramat tinggi akan membuat Anda malu untuk membukanya, apalagi memakannya. Akan tetapi, kecuali Anda mengupas buah itu dan mengirisnya, Anda tidak akan bisa menghargai nilai nyata dari sebuah mangga yang matang sempurna. Dengan kata lain, Anda harus menghancurkannya agar dapat menghargainya. Betapa halus pengalaman itu. Anda masukkan buah itu ke dalam mulut Anda, kunyah dan telan, lalu ia pun hilang. Pengalaman makan bernilai 1 juta rupiah Anda pun berakhir sudah. Mungkin kisah percintaan bangsa Jepang dengan buah yang sempurna merupakan cerminan keyakinan pada hal yang fana. Hanami, ketika bangsa Jepang mengagumi mekarnya bunga-bunga sakura setiap musim semi, merupakan contoh yang nyata. Bangsa Jepang memandang hal-hal yang sementara dalam hidup dengan serius. Menikmati mangga yang sempurna atau muskmelon yang megah hanya membutuhkan beberapa menit, menyediakan kegembiraan sesaat. Anda tidak dapat menggenggam lama pengalaman itu. Tidak seperti rangsangan audiovisual, tidak ada catatan akan apa yang kita makan, dan begitulah yang akan terjadi selama masa depan yang terlihat.
Anda toh tidak dapat mengambil swafoto rasa? Kepercayaan pada kefanaan ikigai menghadirkan diri pada tempat dan waktu sekarang (pilar kelima) mungkin merupakan hal yang paling mendalam dari kelima pilar. Tentu saja, bukan berarti kegembiraan fana merupakan kekhasan Jepang. Sebagai contoh, bangsa Prancis menikmati kesenangan indriawi dengan sungguh-sungguh. Begitu pula bangsa Italia. Bahkan begitu pula dengan bangsa Rusia, Cina, atau Inggris. Setiap kebudayaan memiliki inspirasi masing-masing untuk ditawarkan. Namun, berikut satu contoh lain dari Kodawari dalam kebudayaan Jepang, Tembikar. Bangsa Jepang selama ini selalu menghargai seni tembikar, mangkok yang digunakan dalam upacara-upacara minum teh sebegitu dihargai tinggi selama berabad-abad. Ketika para panglima perang bertarung dalam pertempuran-pertempuran dan mengukir nama-nama mereka berharap akan menerima mangkok-mangkok termasyur sebagai imbalan simbolik. Bahkan, konon beberapa panglima kecewa ketika mereka hanya menerima sebuah istana dan wilayah untuk diperintah, alih-alih sebuah mangkok berharga. Ada sebuah jenis mangkok yang terutama terkenal dan dahulu dihargai oleh para panglima, dinamakan Yohen Tenmoku. Yohen mengacu pada konsep metamorfosis. Dalam proses pemanggangan tembikar di tungku, mangkok-mangkok Yohen Tenmoku diperkirakan dibuat di Cina pada masa beberapa ratus tahun sejak abad ke-10. Tenmoku adalah pelafalan bangsa Jepang untuk kata Tianmu, gunung yang termasyur di wilayah barat Hangzhou di Cina, dari tempat yang konon dipercayai menghasilkan mangkok-mangkok jenis itu. Mangkok Yohen Tenmoku menunjukkan pola serupa bintang dengan warna biru tua, ungu, dan warna-warna lain seperti galaksi cahaya yang terpencar di bentangan hitam kosmos. Itu sebabnya saya menyebutnya dengan sederhana saja, mangkok bintang. Kini hanya tersisa 3 mangkok bintang di dunia. Kesemuanya berada di Jepang, dan masing-masing mangkok itu dicatat sebagai pusaka nasional. Setiap mangkok itu berbeda satu sama lain. Mangkok-mangkok itu memiliki ciri khas dan meninggalkan kesan yang tak dapat dilupakan. Banyak sekali legenda tentang mangkok-mangkok yang berharga di Jepang, tetapi legenda tentang mangkok-mangkok bintang terutama amat mengharukan. Dalam sejarah, terdapat sebuah mangkok bintang keempat yang dimiliki oleh panglima legendaris Nobunaga Oda. Mangkok itu konon dihancurkan ketika Nobunaga Oda tewas tak terduga pada tahun 1582 oleh punggawanya Mitsuhide Akechi di kuil Honnoji di Kyoto dalam sebuah peristiwa kudeta. Saat itu terbangun ekspektasi semakin besar bagi Oda untuk menyatukan Jepang usai kekacauan yang ditimbulkan oleh Perang Onin yang berlangsung selama 100 tahun lebih. Kaget dan menyadari tidak ada kesempatan menang atau melarikan diri, Oda yang angkuh membunuh dirinya sendiri dan membakar kuilnya, menghancurkan segalanya, termasuk mangkok berharga miliknya itu. Saat ini, cara pembuatan mangkok bintang itu masih dipandang sebagai salah satu misteri terhebat dalam sejarah pembuatan tembikar. Secara umum, mangkok-mangkok itu dianggap terbuat dari felspar, batu gamping, dan besi oksida. Bergantung pada cara tanah liat itu disiapkan dan cara lapisan kaca keramik terbentuk dan diselesaikan dalam proses pemanasan dan pendinginannya, mangkok-mangkok tersebut menunjukkan tekstur dan pola permukaan yang beragam. Mangkok-mangkok ini sungguh mengesankan dalam variabilitas hasil akhirnya. Sebuah proses alkemis dari transformasi yang tidak sepenuhnya bisa dimengerti
atau dikendalikan oleh para tukang tembikar. Dalam semesta pola yang begitu luas itulah muncul mangkok-mangkok bintang tersebut, yang mungkin merupakan hasil dari sebuah kejadian langka. Probabilitas pembuatan mangkok bintang ini barangkali kurang dari 1 dalam 10.000 spesimen. Reproduksi mangkok bintang telah menjadi hasrat dan kodawari sejumlah pembuat tembikar ternama di Jepang. Mereka begitu mencintai mangkok ini sampai-sampai reproduksinya menjadi hasrat seumur hidup mereka. Mangkok itu kini melambangkan cawan suci dari pembuatan tembikar bangsa Jepang. Salah seorang dari mereka adalah Soikichi Nagai ke-9, yang merupakan master generasi ke-9 dari keluarga pembuat tembikar yang berlokasi di kota Seto dekat Nagoya, sebuah area yang dahulu kala diperintah Nobunaga Oda. Nagai adalah nama marganya, seperti Soikichi, merupakan nama umum terpilih yang biasa digunakan oleh para master di keluarga. Reproduksi mangkok bintang pada mulanya merupakan hasrat ayahnya, Soikichi Nagai ke-8. Soukuchi Nagai yang ke-9 memberi kesaksian bahwa ayahnya adalah tipe orang yang akan menyelesaikan apapun yang dimulainya. Ketika ayahnya masih hidup, semenjak masih kanak-kanak, dia mendengar nama mangkok bintang disebut ribuan kali, secara harafiah mengisi kehidupan sehari-hari mereka. Kenyataannya, perhatian ayahnya begitu tersedot oleh pengupayaan mangkok bintang itu, sehingga selama beberapa waktu dia menanggalkan pekerjaan hariannya yang merupakan penghasil tembikar konvensional Seto. Soikichi Nagai ke-8 telah membuat kemajuan, dan pada saat waktu tampak upayanya itu akan berbuah kesuksesan. Kemudian, kebuntuan yang panjang berawal. Tanpa menyelesaikan reproduksi mangkok bintang itu, dia meninggal akibat stroke. Nagai, setelah mengambil gelar Soikichi Nagai ke-9, memulai upayanya sendiri untuk mereproduksi mangkok itu. Dia membeli lebih dari 100 bahan berbeda untuk pembuatan tembikar dan mencoba berbagai kombinasi berbeda dengan beragam proporsi. Nagai mencoba lebih dari 700 jenis yukaku, campuran khusus material yang digunakan untuk menutupi tembikar sebelum memasukkannya ke dalam proses pemanggangan. Mangkok-mangkok bintang itu diperkirakan dibuat di tungku-tungku perkakas Jian di provinsi Fujian, Cina. Dahulu, ada sekitar 10 tungku pembakaran di distrik yang memproduksi perkakas Jian, dan kelihatannya kemungkinan besar mangkok-mangkok bintang itu dibuat di salah satu dari tungku-tungku itu. Salah satu tungku yang telah digali di zaman modern berukuran panjang 135 meter dan lebih dari 100.000 tembikar pernah dimasukkan ke sana selama masa itu. Situs perkakas Jian digunakan selama lebih dari 300 tahun, sejak sekitar abad ke-10 hingga ke-13. Mangkok-mangkok bintang bisa jadi merupakan salah satu dari jutaan tembikar yang dihasilkan di sana. Soikichi Nagai ke-9 mengimpor 1 kontainer penuh tanah dari situs perkakas Jian dengan berat 40 ton, atau setara dengan material untuk 10.000 mangkok. Membuat mangkok dari tanah tembikar Jian sudah menjadi impian yang diwariskan dari ayahnya, Soikichi Nagai ke-8. Bagi Nagai, membuat replika sebuah mangkok bintang bagaikan pembangunan satu piramida. Di puncaknya, Anda akan ditemukan mangkok-mangkok bintang itu. Akan tetapi, Anda harus meratakan tanahnya lebih dulu, demi memungkinkan pendakian. Di situs tembikar Jian, masih terdapat gunung-gunung sisa tembikar yang gagal, lapisan serpihan yang patah, sesekali hingga lebih dari 10 meter dalamnya, menutupi area seluas 12 hektar. Anehnya, fragmen mangkok bintang tak pernah ditemukan di sana.
Hal ini menghadirkan berbagai spekulasi, termasuk sejumlah teori konspirasi. Kendati begitu, pada tahun 2009, serpihan mangkok bintang ditemukan di lokasi konstruksi kota Hangzhou, yang dahulu merupakan ibu kota de facto dinasti Southern Song pada tahun 1127 sampai 1279. Secara efektif mengakhiri teori-teori konspirasi yang ada. Saat ini sudah diyakini bahwa mangkok-mangkok bintang itu jelas diproduksi oleh para tukang tembikar di distrik perkakas Jian. Pada tahun 2002, Soikichi Nagai ke-9 memberi presentasi di sebuah simposium internasional yang diselenggarakan di Qingdezhen, kota yang telah menghasilkan tembikar selama 1700 tahun dan yang dikenal sebagai ibu kota porselen. Dalam presentasi ini, Nagai memaparkan hal-hal mendasar dari pendekatannya untuk mereplika tembikar-tembikar kuno ini. Nagai berhipotesis bahwa penggunaan dan penguapan fluorid di tungku-tungku pembakaran Jian berkontribusi pada pembentukan berbagai pola perkakas Tenmoku, termasuk dengan mangkok-mangkok bintang itu. Saat ini, terdapat beberapa tanda kesuksesan yang memberi harapan dalam reproduksi mangkok-mangkok bintang, tetapi upaya penemuan Nagai dan yang lain masih jauh dari usai. Kisah mangkok-mangkok bintang ini merupakan ciri dari cara pikir bangsa Jepang dalam berbagai cara. Ciri yang pertama adalah rasa keingintahuan tinggi yang ditunjukkan terhadap hal-hal yang berasal dari negeri luar, seperti mangkok-mangkok dari Cina ini. Sebagaimana yang telah disebutkan, ketiga mangkok bintang yang tersisa di Jepang terpilih sebagai pusaka nasional oleh Badan Urusan Kebudayaan, organisasi pemerintah yang mengurusi hal-hal demikian. Masih ada banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa artefak-artefak yang berasal dari negara-negara lain dinilai tinggi dan diberi penghargaan tertinggi oleh pemerintah Jepang. Istilah pusaka nasional tak ada kaitannya dengan nasionalisme yang chauvinistik. Rakyat Jepang pandai dalam menyerap, lalu menyesuaikan dan menguasai sesuatu yang telah diimpor. Entah itu karakter huruf Cina dari zaman kuno, atau teknik-teknik yang digunakan untuk membuat taman Inggris pada tahun-tahun belakangan. Bisbol diimpor dari Amerika Serikat dan telah berevolusi menjadi olahraga Jepang dengan ciri yang cukup berbeda. Lihat saja Anne of Green Gables, karya novelis asal Kanada, Lucy Maud Montgomery, atau Moomin, karangan penulis asal Finlandia, Tove Jansson. Kedua buku ini telah dijadikan serial anime yang sukses. Novelis Haruki Murakami telah menerjemahkan karya-karya yang ditulis dalam bahasa Inggris, terutama yang ditulis Raymond Carver. Berkat reputasi sang novelis sendiri dan sebagian karena kualitas terjemahannya, para penulis karya terjemahan telah menjadi cukup populer di kalangan para pembaca Jepang dengan pengikut yang nyaris fanatik. Sebagaimana yang telah kita lihat dalam bab ini, bangsa Jepang terkadang begitu berdedikasi untuk menciptakan hal-hal dengan perhatian sangat teliti sehingga nyaris konyol, seperti buah sempurna yang dijual di Sembikia atau upaya mereproduksi mangkok bintang. Ikigai yang berasal dari memenuhi kodawari seseorang seringkali menjadi penggerak di balik tindakan-tindakan ini. Jika Anda memandang kodawari secara statis, ia mungkin terkadang terlihat mengarah pada metode yang tidak fleksibel, sebuah penekanan pada tradisi dan tertutupnya pikiran dari pengaruh-pengaruh eksternal. Akan tetapi, seperti yang telah kita lihat sampai sejauh ini, kodawari tidak selalu mengarah pada penolakan pengaruh-pengaruh eksternal. Justru kebalikannya, bangsa Jepang dari dulu hingga sekarang dikenal sebagai orang-orang yang memiliki jiwa keingintahuan tinggi.
Pada dasarnya, memulai dengan yang kecil merupakan ciri hari-hari masa muda. Ketika Anda masih muda, Anda tak bisa memulai hal dengan cara yang besar. Apapun yang Anda lakukan, itu tak banyak artinya bagi dunia. Anda harus memulai dari hal yang kecil. Dan hal yang banyak Anda miliki adalah keterbukaan pikiran dan jiwa keingintahuan, modal besar bagi tujuan seseorang. Anak-anak selalu ingin tahu. Anda dapat melihat hubungan antara keingintahuan dan ikigai. Lucunya, pasca perang di Jepang, Komandan tertinggi sekutu Jenderal Douglas MacArthur yang merupakan pemimpin negara selaku pejabat militer tertinggi di GHQ, dikenal pernah menyebut negara Jepang sebagai bangsa berumur 12 tahun. Dalam pernyataannya itu, MacArthur merujuk pada sifat belum matang dari demokrasi Jepang pada masa itu. Frasa itu dimaksudkan sebagai penghinaan. Akan tetapi, jika Anda memandang bahwa cara pikir anak muda dengan ekspresi keingintahuan tajam merupakan nilai plus dalam hidup, komentar MacArthur itu bisa dianggap sebagai pujian. Bisa saja, ikigai menjadikan kita semua sebagai sosok Peter Pan, dan itu tidak berarti buruk. Mari kita semua menjadi anak-anak usia 12 tahun. Pikiran muda penting dalam ikigai, tetapi begitu pula dengan komitmen dan hasrat, walaupun tujuan Anda itu tampak tidak penting.